Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain itu, vektor juga memiliki komponen yang disebut komponen vektor. Misalnya, saat penerjun payung melompat dari pesawat, gerak jatuh dari penerjun payung tidak akan tepat jatuh vertikal ke bawah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dua komponen vektor gaya yang bekerja pada penerjun payung, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong udara. Penentuan komponen vektor ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai dan arah resultan vektor. Bagaimana menentukan komponen vektor tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari metode untuk menentukan nilai dan arah resultan vektor dengan metode grafik dan metode analitik. Akan tetapi, terdapat satu metode lagi yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dan arah resultan vektor, yaitu metode komponen vektor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas penentuan nilai dan arah resultan vektor menggunakan metode komponen vektor. Komponen vektor. Komponen vektor adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu di koordinat kartesius. Untuk vektor dua dimensi, komponen vektor yang dihasilkan adalah proyeksi vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Proyeksi vektor terhadap sumbu X untuk menghasilkan komponen vektor di sumbu X atau komponen vektor horizontal dilakukan dengan membuat garis lurus yang dimulai dari titik awalnya yang berasal dari pusat koordinat di titik 0,0 menuju titik di sumbu X yang sejajar dengan titik ujung vektor asli. Proyeksi vektor terhadap sumbu Y untuk menghasilkan komponen vektor di sumbu Y atau komponen vektor vertikal dilakukan dengan membuat garis lurus yang dimulai dari titik awalnya yang berasal dari pusat koordinat di titik 0,0 menuju titik di sumbu Y yang sejajar dengan titik ujung vektor asli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komponen vektor horizontal dan vertikal memiliki titik tangkap vektor di titik 0,0, serta titik ujung vektor di sumbu X dan sumbu Y yang letaknya sejajar dengan titik ujung vektor aslinya. Jika komponen vektor vertikal dipindahkan ke titik ujung vektor dari komponen vektor horizontal, akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Hipotenusa atau garis miring dari segitiga siku-siku yang terbentuk adalah nilai resultan vektornya. Untuk lebih memahami penentuan nilai dan arah resultan vektor dengan metode komponen vektor, perhatikan penjelasan berikut ini. Berdasarkan gambar vektor berikut, diketahui bahwa panjang vektor F sama dengan garis OA. Penentuan nilai dan arah resultan vektor tersebut dapat dilakukan dengan menguraikan komponen vektor F yang berada di sumbu X dan sumbu Y. Komponen vektor F yang berada di sumbu X adalah vektor Fx. Sedangkan komponen vektor F yang berada di sumbu Y adalah vektor Fy. Menentukan nilai komponen vektor. Nilai dari tiap komponen vektor dapat ditentukan menggunakan rumus trigonometri sinus atau sin, kosinus atau cos, dan tangen atau tan yang diperoleh dari perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar segitiga siku-siku OAB berikut ini. Pada segitiga siku-siku OAB, garis OA adalah sisi panjang segitiga sebesar R yang tepat berada di depan sudut siku-siku titik B. Garis BA adalah sisi depan segitiga dari sudut alfa sebesar Y. Garis OB adalah sisi samping segitiga dari sudut alfa sebesar X. Sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan tangen seperti berikut. Sinus atau disingkat sin dari sudut alfa ditentukan dengan rumus berikut. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang sama dengan Y dibagi R.
Kosinus atau disingkat cos dari sudut alfa ditentukan dengan rumus berikut. Kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang sama dengan X dibagi R. Tangen atau disingkat tan dari sudut alfa ditentukan dengan rumus berikut. Tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping sama dengan Y dibagi X. Berdasarkan gambar berikut, sudut yang terbentuk di antara vektor F dan komponen vektor Fx dapat disebut sudut alfa. Nilai komponen vektor Fx atau yang disimbolkan dengan Fx dan nilai komponen vektor Fy atau yang disimbolkan dengan Fy dapat dihitung dengan rumus trigonometri sinus dan kosinus dari sudut alfa seperti berikut. Jika dilihat dari sudut alfa, vektor Fx adalah sisi samping segitiga. Vektor Fy adalah sisi depan segitiga, dan vektor F adalah sisi panjang segitiga. Dengan demikian, rumus kosinus dari sudut alfa dapat ditulis seperti berikut. Kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang. Kosinus alfa sama dengan nilai vektor Fx dibagi nilai vektor F. Nilai vektor Fx sama dengan nilai vektor F dikali kosinus alfa. Karena nilai vektor F sama dengan panjang garis OA, persamaannya menjadi seperti berikut. Nilai vektor F sama dengan panjang OA dikali kosinus alfa. Setelah itu, rumus sinus dari sudut alfa dapat ditulis seperti berikut. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus alfa sama dengan nilai vektor Fy dibagi nilai vektor F. Nilai vektor Fy sama dengan nilai vektor F dikali sinus alfa. Karena nilai vektor F sama dengan panjang garis OA, persamaannya menjadi seperti berikut. Nilai vektor Fy sama dengan panjang OA dikali sinus alfa. Setelah memahami cara menentukan nilai komponen vektor dengan rumus trigonometri, kita dapat menghitung nilai komponen vektor. Contohnya, nilai komponen vektor dari vektor F1 dan vektor F2 berikut. Berdasarkan gambar vektor tersebut, komponen dari vektor F1 dan vektor F2 di sumbu X terdiri atas vektor F1X dan vektor F2X. Komponen dari vektor F1 dan vektor F2 di sumbu Y terdiri atas vektor F1Y dan vektor F2Y. Sudut sebesar alfa adalah sudut yang terbentuk di antara vektor F1 dan komponen vektor F1X. Sedangkan sudut sebesar beta adalah sudut yang membentuk di antara vektor F2 dan komponen vektor F2X. Kita dapat menghitung nilai dari tiap komponen vektor tersebut menggunakan rumus sinus dan kosinus pada sudut alfa dan sudut beta seperti berikut. Nilai vektor F1X sama dengan nilai vektor F1 dikali kosinus alfa. Nilai vektor F1Y sama dengan nilai vektor F1 dikali sinus alfa. Nilai vektor F2X sama dengan nilai vektor F2 dikali kosinus beta. Nilai vektor F2Y sama dengan nilai vektor F2 dikali sinus beta. Menentukan nilai resultan komponen vektor. Jika vektor F1 dan vektor F2 searah, resultan komponen vektor di sumbu X adalah hasil penjumlahan kedua komponen vektor di sumbu X yang secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Resultan vektor Rx sama dengan vektor F1X ditambah vektor F2X. Adapun nilai resultan komponen vektor di sumbu X yang disimbolkan dengan Rx akan sama dengan hasil penjumlahan antara nilai komponen vektor F1X yang disimbolkan dengan F1X dan nilai komponen vektor F2X yang disimbolkan dengan F2X seperti berikut. Nilai resultan vektor Rx sama dengan nilai komponen vektor F1X ditambah nilai komponen vektor F2X.
Jika vektor F1 dan vektor F2 searah, resultan komponen vektor di sumbu Y atau RY adalah hasil penjumlahan kedua komponen vektor di sumbu Y yang secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Resultan vektor RY sama dengan vektor F1Y ditambah vektor F2Y. Adapun nilai resultan komponen vektor di sumbu Y yang disimbolkan dengan RY akan sama dengan hasil penjumlahan antara nilai komponen vektor F1Y yang disimbolkan dengan F1Y dan nilai komponen vektor F2Y yang disimbolkan dengan F2Y seperti berikut. Nilai resultan vektor RY sama dengan nilai komponen vektor F1Y ditambah nilai komponen vektor F2Y. Jika vektor F1 dan vektor F2 memiliki arah yang berlawanan, resultan komponen vektor di sumbu X atau Rx adalah hasil pengurangan kedua komponen vektor di sumbu X yang secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Resultan vektor Rx sama dengan vektor F1x dikurangi vektor F2x. Adapun nilai resultan komponen vektor di sumbu X yang disimbolkan dengan Rx akan sama dengan hasil pengurangan antara nilai komponen vektor F1x yang disimbolkan dengan F1x dan nilai komponen vektor F2x yang disimbolkan dengan F2x seperti berikut. Nilai resultan vektor Rx sama dengan nilai komponen vektor F1x dikurangi nilai komponen vektor F2x. Jika vektor F1 dan vektor F2 memiliki arah yang berlawanan, resultan komponen vektor di sumbu Y atau RY adalah hasil pengurangan kedua komponen vektor di sumbu Y yang secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Resultan vektor RY sama dengan vektor F1Y dikurangi vektor F2Y. Adapun nilai resultan komponen vektor di sumbu Y yang disimbolkan dengan RY akan sama dengan hasil pengurangan antara nilai komponen vektor F1Y yang disimbolkan dengan F1Y dan nilai komponen vektor F2Y yang disimbolkan dengan F2Y seperti berikut. Nilai resultan vektor RY sama dengan nilai komponen vektor F1Y dikurangi nilai komponen vektor F2Y. Menentukan nilai resultan vektor. Setelah nilai resultan komponen vektor di sumbu X atau Rx dan sumbu Y atau RY ditentukan, kita dapat menentukan nilai resultan vektor atau R berdasarkan rumus kosinus dengan besar sudut di antara resultan komponen vektor Rx dan resultan komponen vektor RY, yaitu alfa sebesar 90 derajat. Rumus kosinus untuk menentukan nilai resultan vektor dapat ditulis seperti berikut. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari nilai resultan komponen vektor Rx kuadrat ditambah nilai resultan komponen vektor RY kuadrat ditambah 2 dikali nilai resultan komponen vektor Rx dikali nilai resultan komponen vektor RY dikali kosinus alfa. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari nilai resultan komponen vektor Rx kuadrat ditambah nilai resultan komponen vektor RY kuadrat ditambah 2 dikali nilai resultan komponen vektor Rx dikali nilai resultan komponen vektor RY dikali kosinus 90 derajat. Karena nilai kosinus 90 derajat sama dengan 0, rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari nilai resultan komponen vektor Rx kuadrat ditambah nilai resultan komponen vektor RY kuadrat. Hasil penyederhanaan rumus kosinus tersebut ternyata sama seperti teorema Pythagoras. Sehingga untuk menentukan nilai resultan vektor dari nilai resultan komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras seperti berikut. Menentukan arah resultan vektor. Arah resultan vektor adalah besar sudut yang terbentuk di antara garis resultan vektor
dan sumbu X yang akan kita sebut sebagai sudut theta. Besar sudut theta dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Tangen theta sama dengan nilai resultan komponen vektor RY dibagi nilai resultan komponen vektor Rx. Jika nilai resultan vektor sudah diketahui, besar sudut theta dapat ditentukan dengan menghitung nilai sinus dan kosinus dari sudut theta seperti berikut. Sinus theta sama dengan nilai resultan komponen vektor RY dibagi nilai resultan vektor. Kosinus theta sama dengan nilai resultan komponen vektor Rx dibagi nilai resultan vektor. Selain itu, kita juga dapat mengetahui besar sudut theta dengan memperhatikan koordinat titik ujung resultan vektor dalam bidang koordinat kartesius, yaitu R atau XR, YR. Karena XR sama dengan nilai resultan komponen vektor di sumbu X dan YR sama dengan nilai resultan komponen vektor di sumbu Y, koordinat titik R dapat ditulis Rx, Ry. Koordinat titik R tersebut akan membantu dalam menentukan arah resultan vektor dalam kuadran. Kuadran adalah daerah yang terbentuk karena adanya perpotongan sumbu X dan Y di bidang koordinat. Kuadran terdiri dari 4 tipe, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pertama, kuadran 1 adalah daerah yang terletak di atas sumbu X atau sumbu X positif dan di sebelah kanan sumbu Y atau sumbu Y positif. Kuadran 1 memiliki rentan sudut mulai dari 0 derajat hingga 90 derajat seperti pada gambar berikut. Kedua, kuadran 2 adalah daerah yang terletak di atas sumbu X atau sumbu X negatif dan di sebelah kiri sumbu Y atau sumbu Y positif. Kuadran 2 memiliki rentang sudut mulai dari 90 derajat hingga 180 derajat seperti pada gambar berikut. Ketiga, kuadran 3 adalah daerah yang terletak di bawah sumbu X atau sumbu X negatif dan di sebelah kiri sumbu Y atau sumbu Y negatif. Kuadran 3 memiliki rentan sudut mulai dari 180 derajat hingga 270 derajat seperti pada gambar berikut. Keempat, kuadran 4 adalah daerah yang terletak di bawah sumbu X atau sumbu X positif dan di sebelah kanan sumbu Y atau sumbu Y negatif. Kuadran 4 memiliki rentang sudut mulai dari 270 derajat hingga 360 derajat seperti pada gambar berikut. Untuk lebih memahami penentuan nilai dan arah resultan vektor, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan berikut ini. Berdasarkan gambar berikut, diketahui dua vektor gaya, yaitu vektor F1 sebesar 6 Newton dan vektor F2 sebesar 10 Newton. Kedua vektor tersebut mengapit sudut beta sebesar 60 derajat. Tentukan nilai dan arah resultan vektor tersebut menggunakan metode komponen vektor. Untuk menentukan nilai dan arah resultan vektor dengan metode komponen vektor, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut. Langkah pertama, menentukan nilai komponen vektor F1 dan vektor F2 di sumbu X dan sumbu Y. Komponen dari vektor F1 dan vektor F2 di sumbu X adalah vektor F1X dan vektor F2X. Sementara itu, komponen dari vektor F1 dan vektor F2 di sumbu Y adalah vektor F1Y dan vektor F2Y. Sudut alfa merupakan sudut yang terbentuk di antara vektor F1 dan komponen vektor F1X sebesar 0 derajat. Kita dapat menentukan nilai komponen vektor F1X dan nilai komponen vektor F1Y menggunakan rumus sinus dan kosinus dari sudut alfa tersebut. Nilai komponen vektor F1X dapat dihitung seperti berikut. Nilai komponen vektor F1X sama dengan nilai vektor F1 dikali kosinus alfa. Nilai komponen vektor F1X
sama dengan 6 Newton dikali kosinus 0 derajat. Nilai komponen vektor F1x sama dengan 6 Newton dikali 1. Hasilnya adalah 6 Newton. Jadi, nilai komponen vektor F1x sebesar 6 Newton. Nilai komponen vektor F1y dapat dihitung seperti berikut. Nilai komponen vektor F1y sama dengan nilai vektor F1 dikali sinus alfa. Nilai komponen vektor F1y sama dengan 6 Newton dikali sinus 0 derajat. Nilai komponen vektor F1y sama dengan 6 Newton dikali 0. Hasilnya adalah 0 Newton. Jadi, nilai komponen vektor F1y sebesar 0 Newton. Sudut beta merupakan sudut yang terbentuk di antara vektor F2 dan komponen vektor F1x sebesar 60 derajat. Kita dapat menentukan nilai komponen vektor F2x dan nilai komponen vektor F2y menggunakan rumus sinus dan kosinus dari sudut beta tersebut. Nilai komponen vektor F2x dapat dihitung seperti berikut. Nilai komponen vektor F2x sama dengan nilai vektor F2 dikali kosinus beta. Nilai komponen vektor F2x sama dengan 10 Newton dikali kosinus 60 derajat. Nilai komponen vektor F2x sama dengan 10 Newton dikali setengah. Hasilnya adalah 5 Newton. Jadi, nilai komponen vektor F2x sebesar 5 Newton. Nilai komponen vektor F2y dapat dihitung seperti berikut. Nilai komponen vektor F2y sama dengan nilai vektor F2y dikali sinus beta. Nilai komponen vektor F2y sama dengan 10 Newton dikali sinus 60 derajat. Nilai komponen vektor F2y sama dengan 10 Newton dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3 Newton. Jadi, nilai komponen vektor F2y sebesar 5 akar 3 Newton. Langkah kedua, menentukan nilai resultan komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Perhitungan nilai resultan komponen vektornya dilakukan dengan operasi penjumlahan vektor sebagai berikut. Nilai resultan komponen vektor di sumbu X atau Rx dapat dihitung seperti berikut. Nilai resultan komponen vektor di sumbu X sama dengan nilai komponen vektor F1x ditambah nilai komponen vektor F2x. Nilai resultan komponen vektor di sumbu X sama dengan 6 Newton ditambah 5 Newton. Hasilnya adalah 11 Newton. Jadi, nilai resultan komponen vektor di sumbu X sebesar 11 Newton. Nilai resultan komponen vektor di sumbu Y atau Ry dapat dihitung seperti berikut. Nilai resultan komponen vektor di sumbu Y sama dengan nilai komponen vektor F1y ditambah nilai komponen vektor F2y. Nilai resultan komponen vektor di sumbu Y sama dengan 0 Newton ditambah 5 akar 3 Newton. Hasilnya adalah 5 akar 3 Newton. Jadi, nilai resultan komponen vektor di sumbu Y sebesar 5 akar 3 Newton. Langkah ketiga, setelah nilai resultan komponen vektor di sumbu X atau Rx dan sumbu Y atau Ry diketahui, kita dapat menentukan nilai resultan vektor dari vektor F1 dan F2 seperti berikut. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari nilai resultan komponen vektor Rx kuadrat ditambah nilai resultan komponen vektor Ry kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 11 Newton kuadrat ditambah 5 akar 3 Newton kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 121 Newton kuadrat ditambah 75 Newton kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 196 Newton kuadrat. Hasilnya adalah 14 Newton. Jadi, nilai resultan vektor dari vektor F1 dan F2 sebesar 14 Newton.
Langkah keempat, menentukan arah resultan vektor dengan menghitung besar sudut yang terbentuk di antara garis resultan vektor dan sumbu X yang disebut sudut theta. Karena nilai resultan vektor sudah diketahui, kita dapat menghitung besar sudut theta menggunakan rumus sinus dari sudut theta seperti berikut. Sinus theta sama dengan nilai resultan komponen vektor RY dibagi nilai resultan vektor. Sinus theta sama dengan 5/3 Newton dibagi 14 Newton. Theta sama dengan A sinus 5/3 Newton dibagi 14 Newton. Hasilnya adalah 38,21 derajat. Jadi, arah resultan vektor dari vektor F1 dan F2 sebesar 38,21 derajat terhadap vektor F1. Asinus adalah fungsi trigonometri yang digunakan untuk menghitung nilai inversi dari sinus sehingga dapat digunakan untuk mencari besar sudut theta. Karena penentuan nilai inversi dari fungsi trigonometri tidak dipelajari di tingkat SMA, kita dapat menentukan nilai asinus, akosinus, dan atangen menggunakan kalkulator. Poin-poin penting dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, komponen vektor adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu di koordinat kartesius. Kedua, komponen vektor yang berasal dari vektor 2 dimensi dihasilkan dari proyeksi vektor tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketiga, komponen vektor di sumbu X atau komponen vektor horizontal dibentuk dengan membuat garis lurus yang dimulai dari titik awal yang berasal dari pusat koordinat di titik 0,0 menuju titik di sumbu X yang sejajar dengan titik ujung vektor asli. Keempat, komponen vektor di sumbu Y atau komponen vektor vertikal dibentuk dengan membuat garis lurus yang dimulai dari titik awal yang berasal dari pusat koordinat di titik 0,0 menuju titik di sumbu Y yang sejajar dengan titik ujung vektor asli. Kelima, nilai dari tiap komponen vektor 2 dimensi yang berasal dari dua buah vektor, yaitu F1 dan F2 adalah sebagai berikut. Keenam, jika vektor F1 dan vektor F2 searah, nilai komponen vektor di sumbu X dan Y dihitung dengan menjumlahkan nilai komponen vektornya. Ketujuh, jika arah vektor-vektornya saling berlawanan, nilai resultan komponen vektor di sumbu X dan Y dihitung dengan menggunakan nilai komponen vektornya. Kedelapan, nilai resultan vektor dihitung dengan persamaan berikut. Kesembilan, arah resultan vektor adalah besar sudut yang terbentuk di antara garis resultan vektor dan sumbu X yang disebut sudut theta. Kesepuluh, jika nilai resultan vektor belum diketahui, arah resultan vektor atau besar sudut theta dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ke-11, jika nilai resultan vektor sudah diketahui, arah resultan vektor atau besar sudut theta dapat ditentukan dengan rumus berikut.